Sehingga fruktosa ini tidak ada hambatannya langsung kemudian masuk ke dalam jalur membypass jalur glikolisis itu yang ujung-ujungnya nanti menjadi lemak. Bisa dijelaskan Prof, sejarahnya tuh kenapa ya, gimana gitu fruktosa ini ada di kehidupan kita tuh? Kan sebetulnya glukosa itu bisa diperoleh dari karbohidrat kayak roti, nasi, mie juga gitu. Tetapi fruktosa itu tidak didapat dari situ sebetulnya. Jadi tetap aja kita keluarnya glukosa. Tapi kalau fruktosa itu bisa diperoleh justru dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar IPB Nesian? Selamat datang di IPB Podcast. Bertemu lagi dengan saya Winaikawati. IPB Nesian, mungkin IPB Nesian pernah dengar tentang fruktosa ya. Fruktosa adalah gula sederhana yang ada dalam buah. Ternyata ada riset nih dari salah satu profesor di IPB University yang menemukan bahwa fruktosa ini bisa jadi pemicu pada penyakit asam urat dan juga hipertensi. Apakah berarti kesimpulannya adalah kita tidak boleh makan buah? Untuk itu, telah hadir bersama kita di sini Guru Besar dari FMIPA IPB University, Profesor Antonius Suwanto. Apa kabar Prof? Baik, ya. Ini kita mau membicarakan hal yang sangat menarik banget ya Prof ya. Fruktosa. Tadi fruktosa itu adanya di buah, ya Prof ya, banyakan adanya di buah. Nah ini apa sih Prof yang membedakan antara fruktosa dengan gula-gula yang lain? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Ya, fruktosa, glukosa dan sukrosa itu sebenarnya gula yang sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang glukosa itu biasanya kita sebut sebagai gula darah. Nah itu biasanya juga digunakan untuk infus. Kalau orang butuh infus itu adalah glukosa. Itu adalah gula yang memang secara normal dipakai dalam metabolisme pada manusia di sini untuk kebutuhan metabolismenya. Nah gula yang lain itu adalah fruktosa yang sebetulnya itu banyak pada buah-buahan, terutama buah yang sangat manis. Itu buahnya banyak mengandung fruktosa. Nah itu ini sangat menarik, sama-sama dia monosakarida, tetapi proses pengolahannya nanti berbeda di dalam tubuh gitu. Nah kalau kita lihat fruktosa itu sendiri, dia bisa membypass glikolisis namanya. Itu adalah jalur metabolisme yang dikontrol gitu. Jadi kalau kebanyakan maka kemudian ada sistemnya untuk mencek ini. Tapi kalau kemudian fruktosa itu tidak ada. Jadi semuanya bisa kemudian dimetabolisir, kemudian diubah menjadi lemak yang kemudian nanti ada konteks kepentingannya juga di dalamnya. Nah gula yang fruktosa ini meskipun sebetulnya secara umum ada di buah, tetapi juga dia terdapat di gula pasir namanya. Karena gula pasir itu kalau adalah suatu disakarida yang kalau dipotong jadi glukosa dan fruktosa. Jadi seperti 50% fruktosa, 50% adalah glukosa. Jadi kalau kita bilang nggak ada fruktosa, itu juga fruktosa kalau kemudian kita dapatkan gula pasir. Dan gula pasir itu juga adalah komponen yang sangat umum. Kita bisa temukan di cake, di kemudian makanan-makanan yang manis, permen, terus kemudian minuman-minuman soft drink gitu ya. Jadi ada banyak sekali tidak kelihatan gitu, terutama makanan-makanan yang manis tadi. Jadi ada 3 gula penting sebetulnya yang selain gula yang lain ya, yang minor, tapi yang mayor itu terutama yang kita konsumsi ya glukosa, fruktosa dan sukrosa. Dan sukrosa itu yang paling umum karena itu gula pasir. Gula pasir itu sendiri. Baik Prof. Lalu apakah memang benar Prof ini menurut riset yang Prof lakukan begitu? Apakah betul fruktosa itu bisa menyebabkan asam urat salah satunya Prof? Ya sebetulnya bukan langsung dari riset saya ya, itu lebih pada literature review yang ada dan juga itu yang baru begitu untuk mereka melakukan analisis ini sendiri. Nah fruktosa itu kan dia adalah gula yang melalui suatu lintasan nanti kalau dipakai itu langsung di metabolisme di hati, tidak seperti pada glukosa yang pada sel-sel yang lain. Ini cuma di hati dan biasanya itu akan kemudian melintasi namanya suatu
biochemical pathway yang disebut ketohexoskinase pathway, KHK itu. Sehingga fruktosa ini tidak ada hambatannya langsung kemudian masuk ke dalam jalur membypass jalur glikolisis itu yang ujung-ujungnya nanti menjadi lemak sebetulnya. Disimpan sebagai lemak. Nah, dalam rangka mengubah glukosa menjadi lemak tadi itu dia membutuhkan banyak energi. Nah, energi itu diambilnya dari ATP. Kalau ATP ini diambil dalam jumlah banyak dengan seperti adanya fruktosa tadi, maka kemudian yang tersisa itu adalah derivat dari ATP tadi sampai menjadi AMP, adenosin monofosfat. Tadinya kan adenosin trifosfat. Nah, adenosin monofosfat ini tidak bisa kemudian diubah menjadi ATP begitu saja, tapi mesti dibuang. Pembuangannya itu melalui jalur yang kemudian melalui inosin monofosfat yang akhirnya harus dikonversi menjadi asam urat. Jadi akhirnya dengan kata lain singkatnya kalau ada banyak fruktosa dikonsumsi itu akan dijadikan lemak dan kemudian akhirnya akan ada byproduct-nya adalah asam urat. Nah, asam urat ini kalau di dalam sel dia itu selain bisa menyebabkan gout ya yang menyeri pada sendi segala gitu, peradangan, tetapi dia juga merupakan oksidan gitu. Jadi dia ini semacam dalam hal ini oksidan yang bisa menghabiskan nitric oxide, terutama di pembuluh darah. Nah, kalau kemudian dia menghabiskan nitric oxide itu sangat penting untuk melemaskan sebetulnya pembuluh darah gitu. Nah, kalau dia itu pembuluh darah itu menjadi keras, jadi kan untuk dia misalnya ada pompa jantung segala itu membutuhkan tekanan yang lebih tinggi gitu. Jadi menimbulkan hipertensi sebetulnya dari situ. Nyambung semuanya ya, Prof ya. Nyambung ke situ sebetulnya. Jadi karena dia jadi lemak ya tentu saja itu kemudian didepositkan sebagai fatty liver ataupun bahkan visceral fat itu tadi gitu diantaranya. Jadi selain dia juga berhubungan dengan uric acid atau asam urat, tetapi juga bisa ke metabolisme lemak dan juga pada hipertensi yang ujung-ujungnya juga ke obesitas. Ya pada akhirnya. Dan itu mungkin juga berakibat juga ke diabetes bisa yang seperti itu. Jadi memang fruktosa itu berbeda gitu dari glukosa dalam penanganannya gitu. Karena dia adalah kalau di alam nanti adalah gula yang termasuk jarang ditemukan gitu meskipun atau musiman gitu. Kenapa tetap ada fruktosa berarti kan di alam kita kan memang banyak sekali fruktosa. Otomatis kita nggak bisa terhindar dari mengonsumsi fruktosa begitu ya Prof ya. Bisa dijelaskan Prof sejarahnya tuh kenapa ya gimana gitu fruktosa ini ada di kehidupan kita tuh seperti apa? Secara spekulatif memang dalam hal ini orang berpikir bahwa bila orang itu di hutan, dalam hal ini ya pada waktu prasejarah atau apa ya kan manusia hidup di sebagai pemburu dan pengumpul begitu, dia sangat tergantung pada sumber energi yang ada pada saat itu gitu. Nah, sedangkan kayak fruktosa itu kaya pada buah-buahan, tapi buah-buahan itu kan musiman gitu. Saat zaman dulu begitu ya. Jadi kalau misalnya suatu individu makhluk hidup itu tadi bisa menyimpan energi dari fruktosa tadi dengan cepat, maka dia bisa survive gitu. Karena itu kan disimpan sebagai lemak, lalu kalau kemudian di kedepannya tidak ada sumber energi lagi, lemak itu yang bisa dibakar gitu. Tetapi kalau tidak ada lintasan ini atau cara menggunakan fruktosa ini, maka dia akan bisa kelaparan, kecenderungannya nggak bisa menyimpan energi karena lemak itu yang bisa disimpan sebagai energi dan digunakan cukup lama gitu. Jadi dalam hal ini memang fruktosa itu mempunyai penanganan sendiri di dalam tubuh karena untuk membuat sintasan
atau survival gitu, supaya orang tadi bisa melalui krisis pangan, misalnya dalam hal ini tidak ada sumber energi lagi, dia masih bisa survive atau sintas. Itu kenapa kita punya KHK pathway itu atau ketohexose kinase pathway yang memang dengan kondisi manusia sekarang ada banyak sumber fruktosa di mana-mana ya, yang dalam hal ini adalah makanan-makanan yang sebetulnya manis tadi itu ya, makanya bisa jadi berbalik gitu efeknya. Karena jadi yang kita tadinya beda. untuk survival malah jadi menyebabkan penyakit. Iya, misalnya kayak gitu. Iya, berarti ya karena tadi itu ya Prof ya, lifestyle kita berbeda, terusnya juga kelimpahan makanan dan minuman yang mengandung fruktosa juga berbeda. Kalau zaman dulu itu ya zaman dulu bangetnya itu, apalagi untuk kita masih di zaman-zaman apa ya Prof ya, itu prasejarah begitu ya Prof ya. Kita masih tadi seperti yang Prof katakan, menemukan buah aja susah mungkin ya, musiman begitu, sehingganya memang fruktosa saat itu diperlukan karena bisa jadi stok lemak yang akhirnya nanti kita butuhkan untuk sumber energi kita ya Prof ya. Sedangkan sekarang manusia modern, kita menemukan makanan minuman manis yang mengandung fruktosa itu gampang sekali ya Prof ya. Setiap hari kita bisa makan, dan akhirnya itu bisa menyebabkan penyakit kalau kita tidak waspada begitu ya Prof ya. Tidak mungkin agak sedikit nge-switch lifestyle kita gitu ya Prof untuk beradaptasi kepada fruktosa gitu ya Prof ya. Karena ini kayak mendadak secara evolusi kita tiba-tiba dikelilingi oleh fruktosa. Yang tadinya fruktosa itu hanya diperoleh musiman gitu kan. Betul. Kalau kita lihat buah-buahan gitu mungkin, ataupun madu juga, itu kan nggak bisa ditemukan setiap saat gitu pada waktu orang belum bertani. Nah, dengan bertani ya, dan sekarang pada kehidupan modern semua tersedia, nah jadi malah jadi bumerang gitu kalau kita tidak mengkonsumsinya dengan lebih bijaksana gitu. Betul Prof. Baik Prof, terima kasih Prof. Kita ini diskusinya sangat luar biasa, sangat menyenangkan sekali ya, karena kita ternyata menyingkap sesuatu yang ternyata dekat sekali dengan kita, dan kadang kita nggak sadar gitu ya Prof ya, ternyata ada namanya fruktosa nih di buah, dan fruktosa ini ternyata bisa secara di metabolisme tubuh kita bisa menjadi asam urat dan juga menyebabkan hipertensi, sehingga itu bisa jadi alarm buat kita semua, apalagi buat teman-teman yang suka manis-manis. Nah itu coba ya dikurangin sedikit ya, agar ya masa depan kita itu sehat gitu ya Prof ya, masa depan kita sejahtera begitu. Baiklah, terima kasih ya Prof sudah hadir di IPB Podcast. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang gak kalah menarik. Baik IPBnesian, demikianlah IPB Podcast kita kali ini. Saya Winnie Kawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.